Haleluya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pemirsa, para pendengar, jemaat-jemaat Tuhan, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita mengucap syukur buat kasih dan kuasa Tuhan yang telah menuntun kita sejak malam hingga pada pagi hari ini. Bersama-sama marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari sama-sama kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Mari sama-sama kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu ajaib luar biasa. Dengan kasih-Mu yang ajaib itu Engkau menyelamatkan kami. Engkau mengajarkan kami akan firman-Mu tentang hal-hal kebaikan, merupakan sifat dan karakter-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan belajar dari-Mu Bapa. Hamba cuma sebagai alat. Tuhan urapi kami semua pendengar pemirsa di mana saja berada Tuhan. Berkati kami akan sama-sama belajar dari firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jemaat Tuhan sekalian, pagi hari ini kita mau belajar dari kerendahan hati. Ini luar biasa, kita mau belajar dari hal-hal yang hebat dari Tuhan Yesus, dari firman-Nya.
Kita mau belajar dari tentang kemurahan hati, murah hati. Ya, kita akan bersama-sama membahas tentang hal murah hati. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Saya akan baca keseluruhan ayat-ayat itu, ayat 37 sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan bagi kita tentang bagian yang diajarkan Kristus bagi kita. Injil Lukas pasal 6, 27, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Ya, saya akan baca cepat. Injil Matius pasal yang ke-6, pasal 27 sampai pasal yang ke-36. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ayat pokok kita adalah ayat 36. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji nama Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji nama Tuhan. Kita mau belajar dari hal tentang murah hati. Bapak Ibu pemirsa, para pendengar jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, murah hati selalu berkenan dengan sikap memberi. Ya, jadi kalau ada kemurahan hati berarti di situ ada sikap memberi. Entah memberi waktu, entah Anda memberi tenaga, atau Anda memberi materi atau harta, atau Anda juga memberi diri atau memberi hidupmu. Itu semua termasuk di dalam hal murah hati. Ya, sekali lagi. Jadi, murah hati selalu berkenan dengan sikap memberi. Entah memberi waktu, tenaga, materi, atau juga memberi diri. Puji nama Tuhan. Namun, tidak semua pemberian bertolak dari kemurahan hati. Ya. Tidak semua pemberian itu bertolak dari apa yang disebut murah hati. Tidak semua. Sebab seperti kita baca firman Tuhan tadi, ada orang memberi tetapi meminta balasan. Ada orang membantu tetapi ada maksud-maksud motivasi di sana. Ini yang perlu kita belajar pagi hari ini lewat firman Tuhan ini. Sebab bisa saja orang memberi dengan maksud tertentu, alias ada pamrihnya. Ada orang memberi tetapi dia mau ada balasannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu pemirsa yang Yesus Kristus kasihi di mana saja Anda berada, dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Baru, dalam terjemahan Gerika atau Yunani, itu di sana berbicara tentang murah hati. Murah hati itu disebut dalam terjemahan Yunani itu murah hati adalah elemon, ya, disebut elemon, ya. Bukan lemon tapi elemon, ya. Tapi kalau dalam terjemahan Ibrani berkata murah hati itu disebut keset. Ya, jadi ada elemon di Yunani, ada di Ibrani itu keset. Ya, itu seperti kata-kata dalam kamus, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Alkitab juga mencatat tentang terjemahan asli ini. Jadi ada elemon, ada keset. Kata ini, elemon atau keset ini, kata ini mengandung 3 pengertian. Ya, ini yang kita belajar nanti.
Kita belajar sekarang ya. Jadi kata ini mengandung 3 pengertian. Ya. Murah hati itu seperti apa? Ya. Kemurahan hati yang dimiliki anak-anak Tuhan itu harus seperti apa? Kemurahan hati yang dimiliki oleh para pendeta, para gembala, para pelayan-pelayan Tuhan itu seperti apa? Nah, kemurahan hati yang pertama ada tiga pengertian di sana dari Elemon atau Keset. Yang pertama itu murah hati itu disebut di sini artinya simpati. Ya. Simpati. Jadi kita punya hati yang atau hidup yang ada simpati. Simpati artinya di sini kita punya kesediaan untuk menanggung kesusahan dan kesedihan orang lain. Haleluya. Jadi Elemon atau Keset. Jadi kita kalau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus punya simpati. Simpati dalam arti kita punya kesediaan selalu dan kita punya kesediaan selalu untuk menanggung kesusahan dan kesedihan orang lain. Apakah kita telah melakukannya? Ada banyak orang yang hari-hari ini susah, sedih di sekitar kita. Apakah kita telah murah hati kepada mereka? Kita telah melakukan bagian ini. Kita harus simpati dengan orang-orang yang terpuruk. Kita harus simpati dengan orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin kita menolong mereka. Atau kita juga harus simpati dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang susah, orang-orang yang mengalami masalah yang berat. Kemurahan hati ini adalah salah satu sikap, adalah satu sifat karakter daripada Allah kita. Sifat daripada Tuhan kita. Nah, hal demikianlah yang menyebabkan Allah jatuh hati kepada Israel dan memilih mereka. Ketika mereka membutuhkan pertolongan di padang gurun itu, keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, Allah selalu menolong mereka. Dengan siang hari memberi tiang awan dan pada malam hari memberi tiang api untuk petunjuk jalan mereka. Bahkan Allah menyuplai mana dari sorga, burung puyuh. Mereka makan, ekonominya cukup. Bahkan mereka diberikan air dalam mujizat-mujizat yang besar. Karena Allah menuntun mereka dengan simpati sorga, simpatinya Allah. Bahkan simpati yang tercatat dalam Alkitab Perjanjian Baru itu adalah Kristus Yesus yang kata kitab Ibrani turun melintasi segala langit, datang sampai ke bumi karena simpati dengan kita yang jatuh di dalam dosa, simpati dengan kita yang sedang berbaris menuju ke dalam penghukuman kekal api neraka itu. Dia datang, dia bersedia, jadi kesediaan dia untuk menanggung kesusahan dan kesedihan orang-orang yang membutuhkannya. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, murah hati adalah satu keadaan simpati, bersedia untuk menanggung kesusahan dan kesusahan dan kesedihan orang lain. Apakah kita telah melakukannya? Nilai-nilai firman Tuhan pagi hari ini, dari kemurahan hati itu kita akan menjadi orang-orang yang mampu menanggung penderitaan orang lain. Kesediaan menanggung, bukan saja memberi uang, bukan saja memberi perhatian, bukan saja memberi solusi, tapi kita dapat melakukan segala sesuatu yang kompleks sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka betul-betul tertolong dan diberkati oleh Tuhan. Rebutlah mereka, panggil mereka, rampas mereka dari api, dan bawa mereka di dalam kemurahan Tuhan itu. Bagian yang kedua dari kemurahan hati itu, kalau simpati ada 3 pengertian di sana dari Elemon dan Keset. Yang kedua itu di sini katakan empati. Ya. Ini juga kita harus miliki bukan saja simpati, tapi kita juga memiliki hati yang empati. Empati di sini artinya kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain atau ikut merasakan dan mengalami apa yang orang lain rasakan dan alami. Turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kata firman Tuhan, Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus Allah kita, Yesus Kristus penebus kita itu. Dia juga salah satu sifatnya adalah turut merasakan akan kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu dia mati di salib bagi kita. Dia datang ke dunia, berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, agar dia turut merasakan kemiskinan kita, agar kita menjadi kaya. Dia menanggung kemiskinan kita, dia menanggung dosa kita, dia menanggung kesusahan kita, dia menanggung segala air mata kita. Dia duduk pada posisi kita.
Begitupun pada titik klimaks kerendahan hati Kristus yang paling tertinggi. Dia menolak semua tawaran dunia. Dia menolak semua yang nyaman. Dia keluar dari zona nyamannya dan mati tergantung di atas kayu salib. Dia memilih untuk disalib. Dia memilih untuk dipaku. Dia memilih untuk dimahkotai duri. Dia memilih untuk ditombak, dihujat, dihina, dipukul. Cuma karena dia berempati kepada kita. Haleluya. Jadi kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Artinya ikut merasakan dan mengalami apa yang orang lain rasakan dan alami. Ini yang harus kita lakukan dari sikap kemurahan hati. Dan Yesus menjadi contoh dan teladan kita. Empati. Apakah kita sedia untuk menempatkan diri pada posisi orang lain? Wah, ini berat. Apakah kita mau merasakan dan mengalami apa yang orang lain rasakan juga dan mereka alami juga sebagai gereja Tuhan di seluruh dunia ini? Kalau ada gereja-gereja terintimidasi, gereja mengalami kesusahan, kesulitan, kita akan turut mendoakan mereka dan kita juga masuk dan merasakan apa yang mereka alami. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kiranya kemurahan hati dari empati ini menjadi bagian dari sikap kita setiap waktu untuk memuliakan Tuhan. Jemaat-jemaat yang Yesus Kristus kasihi, bagian yang ketiga dalam kemurahan hati itu atau murah hati. Apakah sikap kita setelah simpati, empati? Yang ketiga itu pengampunan. Kita harus memiliki hati yang mengampuni. Sikap hidup sebagai orang yang suka mengampuni. Artinya di sini pengampunan adalah kesediaan untuk memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Jadi kesediaan untuk memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Lalu kita memulai kembali relasi baru, hubungan baru, tanpa dibayangi atau terbayang-bayang dengan kebencian. Puji nama Tuhan. Cuma Tuhan, ini mungkin keras. Firman Tuhan datang kepada saya, datang juga kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan, para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Jadi kemurahan hati, selain simpati, empati, juga harus ada pengampunan. Pengampunan artinya kesediaan kita untuk memaafkan orang lain, mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Lalu kita kembali lagi dengan hubungan yang baru, relasi yang baru dengan orang itu, dengan musuh kita, karena sekarang tidak menjadi musuh, tapi menjadi sahabat kita. Tidak dibayangi lagi oleh kebencian. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Alkitab berkata, siapa yang mengampuni musuhnya, dia juga diampuni oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, setelah kita melewati 3 bagian ini, memang pada zaman modern sekarang ini, nilai-nilai kemurahan hati semakin terkikis. Nilai-nilai kemurahan hati semakin terkikis. Simpati menjadi sesuatu yang langka. Orang bisa sambil tertawa-tawa membicarakan musibah yang menimpa orang lain. Atau bahkan tega menambahkan kesulitan kepada orang lain yang hidupnya sudah susah. Kita mungkin menertawakan mereka. Dan tega tidak menolong mereka. Bahkan empati juga semakin sukar ditemui hari-hari ini. Empati sukar untuk duduk dan merasakan akan kesulitan-kesulitan orang lain. Orang gampang melontarkan celaan, fitnahan, gosip, ejekan terhadap orang lain tanpa memikirkan bagaimana kalau mereka atau keluarga mereka yang mengalaminya atau dirinya yang mengalaminya. Sangat susah hari ini. Tapi mari kita berdoa, kita mohon kuasa Roh Kudus. Itulah sikap Yesus yang membalikkan paradigma dunia. Itulah sikap Yesus dalam pemurahan hati yang membalikkan semua standar kehidupan dunia. Itulah sikap Kristus yang mana memporak-porandakan sistem kerja iblis di dunia ini dengan memberi sikap kemurahan hati oleh kelorongan kuasa Roh Kudus kepada jemaat-jemaatnya. Begitu pula pengampunan. Semakin mahal untuk mengampuni orang lain. Bahkan yang subur justru yang sekarang lagi ngetren, lagi hebat, lagi subur adalah membalas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wah, pukulan dibalas pukulan, bom dibalas bom. Malah semakin runyam. Tapi mari kita berdoa. Tuhan menolong kita. Jadi pada akhir dari renungan ini, Bapak Ibu, pemirsa, pendengar, orang-orang kudus di mana saja Anda berada, kemurahan hati
adalah cermin sifat Allah kita. Kemurahan hati adalah cermin sifat Yesus Kristus. Itulah kemurahan hati. Tadi seperti firman Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 36 itu, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kemurahan hati adalah cerminan sifat Allah Bapa kita. Sifat Kristus itu satu hal, sifat gereja, sifat anak-anak Tuhan, sifat para pendeta, sifat para pelayan Tuhan. Dan tugas kita hari ini sebagai jemaat pendengar, tugas kita hari ini adalah terus menumbuhkan dan mengembangkan sikap kemurahan hati itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu kita bisa memulainya dari lingkungan yang terdekat, dari keluarga kita, hidup berjemaat, di mana saja kita berada, terus melakukan bagian ini. Puji nama Tuhan, jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Akhirnya kemurahan hati pada zaman sekarang ini ibarat segelas air segar di padang gersang. Haleluya. Sekali lagi, kemurahan hati pada zaman ini, pada waktu ini, pada hari ini, ibarat segelas air segar di padang gurun yang mahal, susah ditemui, tetapi selalu dinikmati oleh anak-anak Tuhan, sehingga mereka punya kemampuan untuk bersimpati, berempati, dan mengampuni orang lain. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya hidupnya berkenan bagi Tuhan, dan hidupnya akan menuju terus kepada kekekalan. Diberkatilah kita semua hari ini. Terima kasih untuk para pendengar, pemirsa, di mana saja Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang luar biasa atas kita. Haleluya. Kita muliakan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Haleluya. Syukur, syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari kita miliki sikap murah hati, walaupun dunia sulit melakukannya. Bahkan kemurahan hati itu pada zaman sekarang ini ibarat segelas air segar di padang gurun. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk melakukannya setiap waktu agar kita berkenan bagi Dia. Dia telah mati bagi kita, mengajarkan kerendahan hati, kemurahan hati bagi kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari bersama syukur, syukur
naikkan padamu sembah, hanya padamu. Bagi anak domba yang datang jadi raja, oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Kami sembah Engkau Tuhan, ajar kami memiliki hati-Mu Tuhan. Beri kami hidup yang baru, karakter yang sama seperti-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, muliakan nama-Mu. Tuntun kami di jalan-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, Engkau yang telah datang, anak domba Allah itu telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk hidup murah hati, berempati, simpati, dan mengampuni. Terima kasih Bapa. Cuma bagian itu yang dapat memenangkan banyak jiwa, memenangkan banyak orang datang kepada Kristus dengan sikap yang dahsyat, ajaib, luar biasa itu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, hilang pengharapan diberi harapan baru. Kutuk diputuskan, digantikan berkat. Nama-Mu dimuliakan. Berkati semua pendengar, pemirsa, di mana saja berada. Orang-orang kudus-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua untuk atensi kita. Sampai kita berjumpa di waktu yang akan datang. Haleluya. Shalom.